Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video ini di sini kita bakal coba bahas gitu ya Ultraman Trigger episode pertama. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya aja lah ya tanpa banyak basa-basi, oke? Jadi ya episode ini diawali dengan scene di mana Carmilla terbebas dari segel yang menjadikannya sebuah batu. Di situ juga dia ngamuk gak jelas Pak asli sambil teriak-teriak ya nyebutin nama si Trigger. Ya karena ya si Trigger inilah yang menyegel dirinya dan juga teman-temannya. Berlanjut di mimpi Kengo, di sini ia sedang melakukan kegiatannya sebagai ahli botani. Dimulai dari sini Yuzare mulai memberi kode-kode gitu ya bahwa dia itu adalah cahaya. Namun secara mengejutkan di sini tuh ya si Kengo ini diselimuti oleh aura-aura kegelapan dan muncullah seorang raksasa kegelapan. Siapa ya? Kalau kita telaah lebih lanjut gitu lah ya, ini mirip banget sama ya si Trigger ini namun dengan versi dark gitu lah ya. Soalnya ya dari kosennya aja berwarna gelap gitu. Apakah Evil Trigger atau Trigger Dark? Waduh, udah berteori aja nih. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di bawah lah ya. Mari kita diskusikan hal ini. Lanjut di obrolan Kengo dan ibunya yaitu Reina Manaka. Ibunya ini pergi ke reruntuhan bersama dengan Pak Mitsukuni untuk meneliti ya lebih lanjut tentang reruntuhan tersebut. Sesuai dengan sinopsisnya, bahwa si Kengo ini tinggal di planet Mars dan ia juga menanam sekaligus memelihara sebuah bunga yang ia beri nama Ruluyeh, Pak. Waduh, nama apaan, Pak? Oh iya, di sini juga banyak yang nanyain, Bang, kok openingnya si Trigger ini nggak ada gitu ya di episode pertama ini? Ya, simpelnya sih ya disengaja sama si Mbah Subur. Kemungkinan mereka ini pengen nampilin openingnya di episode berikutnya. Jadi harap bersabar aja, oke? Nanti pasti ada kok. Lanjut, si Kengo ini melihat sebuah tayangan berita bahwa 6 tahun yang lalu monster pernah menyerang bumi. Untuk mengatasi hal itu, si TPU ini membuat Nar CDC, Guts Falcon, dan juga membentuk organisasi bernama Godzilla. Ngomong-ngomong di sini yang diwawancarinya ini si Kapten Seiya Tatsumi. Berlanjut di scene dimana si Kengo ini melihat tanaman-tanamannya yang layu gitu lah ya, dikarenakan nggak mungkin kalau sebuah tanaman bisa berakar tanpa menambahkan bahan organik. Karena adanya hal itu, si Kengo ini berniat untuk pergi ke reruntuhan yang ada di bawah tanah demi si tanaman-tanaman tadi guys. Sekaligus berbicara bersama ibunya tentang hal ini. Lanjut di scene berikutnya ada Bu Reina dan Pak Mitsukuni bersama rekan-rekannya yang sedang berada di dalam reruntuhan ini. Kita juga dikasih tahu kalau sekitar 20 tahun yang lalu yang menemukan reruntuhan ini adalah ibunya si Kengo ini, Pak. Ia juga dulunya salah satu anggota dari divisi pengembangan planet Mars. Jadi mereka ini dalam tanda kutip Bu Reina dan rekan-rekannya dulu ya. Pada awalnya menyelidiki reruntuhan ini di kedalaman yang enggak terlalu dalam. Namun pada penyelidikan selanjutnya dalam kedalaman yang lebih dalam tentunya, mereka ini menemukan kayak sebuah piramid yang terbalik dan mereka juga menemukan circle arms yang menjadi batu gitu lah ya. Tanpa mereka sadari bahwa di belakang mereka ada Kengo yang ngintip, Pak. Waduh. Dan karena adanya hal itu, benda ini langsung bersinar dikarenakan ada Kengo di dekatnya. Ngomong-ngomong, tangan si Kengo ini juga bersinar ya teman-teman ya. Beralih ke permukaan, ada kemunculan dari Golba yang disaman oleh Carmilla. Di situ juga ya si Kengo ini hampir tertimpa oleh bebatuan, namun muncul perisai yang melindunginya. Hal ini sendiri dilihat oleh ibunya dan Pak Mitsukuni ini, yang menyebabkan mereka berdua yakin kalau si Kengo ini adalah raksasa cahaya, dalam hal ini ya Ultraman. Singkat cerita, mereka panik dan untungnya di sini ada Pak Mitsukuni yang dapat mengusir kaiju ini menggunakan God Spark Lens-nya dengan memasukkan Hyper Key dari Gomora. Lanjut di sini ada scene di mana ada banyak orang yang terluka dan lagi-lagi Yuzare muncul di hadapan Kengo ini dengan mengatakan dia adalah cahaya lagi. Dan tiba-tiba muncul Pak Mitsukuni yang bertanya apa masa depan yang Kengo impikan. Di sini dia menjawab bahwa dia ini ingin membuat semua orang tersenyum. Di sini pun si Pak Mitsukuni ini langsung memberikan set dari God Spark Lens beserta Hyper Key yang kosong kayaknya. Ngomong-ngomong, dia ini juga sempat menyinggung Ultraman 3 ya teman-teman ya. Berhubung adanya hal ini, pasti ada yang bingung. Kok si Kengo ini langsung dikasih Spark Lens gitu aja sih? Ya simpelnya sih karena si Pak Mitsukuni ini tadi ngeliat secara langsung gitu ya bahwa si Kengo ini bukanlah manusia biasa. Dan hal yang lumayan menarik dari Pak Mitsukuni ini, dia ini tahu tentang keberadaan Golza, Melba, dan juga Ultraman 3. Apakah dulunya ya Ultraman 3 ini pernah muncul di universe Trigger ini? Atau cuma easter egg aja gitu ya? Mari kita diskusikan di kolom komentar, oke?
Singkat cerita, si Golba ini disaman kembali sama si Carmilla. Sekaligus si Kengo ini pergi kembali ke reruntuhan tadi gitu lah ya, sambil membawa ya set God Sparklance tadi gitu lah yang dikasih sama Pak Mitsukuni tadi. Dan di sini ketika ia nyampe gitu ya ke reruntuhan tersebut, di sini ia langsung tersedot ke dalam bawah tanah reruntuhan tersebut. Lalu ia menemukan patung atau statue dari Ultraman Trigger. Dan jengkelnya ini, malah muncul si Carmilla Pak, yang tentunya mencambuk-cambuk patung ini. Dengan mati-matian si Kengo ini berusaha melindungi patung ini sampai kena cambuknya Pak. Waduh. Namun untungnya di sini ada Yuzare yang sempat ngebantu gitu lah ya. Dan singkat cerita di sini ketika si Kengo ini berteriak ingin membuat semua orang tersenyum, Hyperkey yang kosong tadi pun berubah menjadi Hyperkey dari Trigger Multitype. Si Kengo pun melihat sebuah gambaran yang berisikan henshin dari Trigger ini. Dengan penuh keyakinan, si Kengo ini langsung berubah jadi Ultraman Trigger Multitype. Di sini pas Trigger muncul ini, si Pak Mitsukuni ini ya berkata ternyata di dunia ini ada Ultraman juga. Dan seperti perkiraan mereka tadi bahwa si Trigger ini adalah Kengo. Berlanjut ke pertarungan Trigger dan juga Golba, ini epic banget sih, seriusan Pak. Ini episode pertama tapi udah keren banget kayak gini. Di sini si Trigger ini bisa dibilang ya dapat mengungguli gitu ya si Golba ya. Namun ya si Carmilla pun muncul dari belakang sambil berkata, "Kau menyerap manusia dan bangkit hanya untuk melihatku kan?" GR Pak Anda, aduh kampret. Di sini si Trigger pun ya cukup kewalahan sampai main lumpur Pak, waduh. Karena terdesak, color timernya pun berbunyi yang suaranya mirip banget sama Ultraman 3. Karena hal itu si Kengo ini langsung mendapat gambaran lagi tentang Circle Arms. Dan dia pun menggunakan Circle Arms ini dengan finisher dari Circle Arms yang bernama Zepherion Sword Finish dengan cara memasukkan Hyperkey Multitype ke dalam Circle Arms-nya. Namun gak sampai di situ, si Trigger ini juga sempat beradu senjata dengan Carmilla. Dengan diakhiri mengeluarkan Zeppelion Kousen ke arah Carmilla, tapi ya ujung-ujungnya si Golba ini dijadikan penghalang sehingga ya dia meledak jadi korban Pak. Carmilla pun kabur dengan tawa jahatnya itu bersamaan dengan Trigger yang sudah melemah. Lanjut, si Kengo ini berniat untuk mengembalikan Sparklance-nya pada Pak Mitsukuni. Namun Pak Mitsukuni ini ingin dia membawanya dan pergi ke bumi sekaligus bergabung ke Godzilla. Jadi ya ini awal mula mengapa si Kengo ini dapat bergabung ke Godzilla. Di akhir episode di sini ada Yuna dan Akito yang berada di Shizuma Mansion yang ini kayak orang-orang sultan Pak asli. Di situ ya mereka berdua melihat bahwa adanya raksasa cahaya seperti yang Pak Mitsukuni bilang. Di sini si Akito ini kayak cuek aja gitu lah ya akan adanya hal ini sambil memegang Hyperkey kosong yang sama dengan milik Kengo tadi. Menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah si Akito ini juga ingin jadi Trigger atau gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Jadi ya kayak gitu aja dulu ya pembahasan singkat kita gitu ya di episode pertama Ultraman Trigger ini. Overall ya ini keren banget sih, storyline-nya dapet, terus juga ya fighting-nya itu mantep banget dan memanjakan mata banget Pak asli dah. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana tentang episode pertama dari Ultraman Trigger ini? Apakah bagus atau biasa aja atau kurang gitu ya? Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan juga tadi juga kita udah ya bahas beberapa hal-hal menarik juga dan juga sekaligus berteori. Dan kira-kira kalian juga punya teori-teori apa lagi nih ya tentang ya yang ada di episode 1 Ultraman Trigger ini? Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Mari kita ramaikan ya kolom komentar ini dengan ya apa istilahnya obrolan-obrolan yang mantep pakai banget, oke? Jadi ya kayaknya gitu aja dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.